Perlu saya sampaikan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dasar di mana kita melihat secara analisa dari sebelum kita menyampaikan secara umum nanti atau secara lebih detail. Analisa kami yang pertama adalah dari sisi kekuatan, bahwa kita melihat keinginan yang tinggi dari santri untuk kembali ke pesantren, kerinduan mereka terhadap pesantrennya ini sudah sangat tinggi. Yang kedua, di mana posisi keinginan santri yang begitu tinggi itu linear juga dengan keinginan yang tinggi dari pengasuh dan pengelola pesantren untuk segera melaksanakan proses pembelajaran, proses habituasi, pembiasaan, dan apa yang seharusnya dipelajari di pesantren ini sudah klop dari antara keinginan santri yang begitu tinggi dengan keinginan pengelola pesantren yang juga tinggi untuk segera melaksanakan tugas-tugas ubudiyahnya. Nah, di sisi lain kita lihat ada kelemahan. Kelemahan yang pertama bahwa tidak semua pesantren itu dapat menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan protokol COVID, protokol kesehatan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan lain. Dari sisi lain kelemahan yang juga harus kita lihat. Di samping juga jumlah santri yang cukup besar, sehingga dalam pembelajaran, dalam kebiasaan sehari-hari nanti ketika santri ini sudah kembali ke pesantren, kita juga membayangkan nanti antara social distancing dan physical distancing ini ada sisi kelemahan yang menjadi PR bagi pengelola pesantren. Nah, di samping itu ada juga sisi eksternalnya yang harus kita lihat. Ada peluang-peluang serta ancaman-ancaman yang bisa kita lihat secara fair. Dari sisi peluang, kepatuhan masyarakat alhamdulillah semakin ke belakang. Alhamdulillah kita bisa melihat sudah ada, terutama ini kami lihat di dunia pesantren, di dunia madrasah diniyah dan madrasah secara umum, alhamdulillah ada peningkatan, walaupun itu belum terlalu signifikan, tetapi kita lihat bahwa masyarakat sudah mulai menyadari bahwa COVID-19 ini adalah pandemi dan itu perlu kita jaga bersama-sama, sehingga protokol kesehatan semakin hari semakin ada tambahan orang-orang yang menyadari bahwa ini adalah pandemi yang harus ditangani bersama. Di samping itu ada dukungan yang tinggi dari orang tua bahwa mereka selama beberapa waktu sekitar 3 bulanan dalam mengawasi putra-putrinya, santri-santri ini di rumah dan lain sebagainya ini kesulitan, sehingga mereka semuanya memiliki satu kerinduan yang dalam untuk segera bisa menitipkan putra-putrinya untuk kembali lagi belajar di pesantren, sehingga bisa benar-benar terawasi secara 24 jam oleh para kiai, para ustaz. Nah, dari sisi peluang dan kekuatan inilah kemudian kami dari Kementerian Agama berkomunikasi dengan semua unsur, para kiai, melalui pertemuan, melalui komunikasi yang aktif. Kita berharap agar ke depan setelah kita buka pada fase untuk kembali ke pesantren, maka semua pesantren sudah bisa berkoordinasi. Yang pertama, bisa melakukan koordinasi yang aktif dengan petugas-petugas COVID di masing-masing kecamatan, sehingga nanti kalau koordinasi aktif ini bisa berjalan dengan petugas kesehatan, dengan Pak Camat, dengan Koramil, dengan semua unsur, dan juga dengan teman-teman kami di KUA, dengan penyuluh, dengan pengawas yang ada. Kalau ini sudah terbangun dengan baik, saya sangat yakin bahwa di Madura, terutama di Sampang ini akan terbentuk sebuah komunitas yang menurut bahasa kami bisa disebutkan dengan pesantren yang tangguh, sehingga harapan dan sekaligus kekhawatiran kita ketika kita berpikir tidak akan tadi disebut Mas Faisal, semoga tidak ada klaster baru. Kita berharap benar-benar kita sandarkan kepada Allah bersama pengasuh pesantren bahwa tidak akan ada klaster COVID yang berasal dari pesantren. Tentu dengan usaha dan doa kita kepada Allah. Saya kira awal itu yang bisa saya sampaikan dulu. Terima kasih.
pada saat ada instruksi dari PWNU Jawa Timur sekitar akhir Ramadan kemarin bahwa pondok pesantren itu yang siap untuk menerima kedatangan santri kembali ke pondok untuk bisa koordinasi dengan PTNU atau Satgas NU yang ada di setiap kabupaten, sehingga PTNU beserta dengan Satgas NU Peduli Covid PTNU Sampang melakukan koordinasi dan rapat sehingga kita diamanahi untuk segera membuat panduan terkait kepulangan atau santri mau kembali ke pondok pesantren. Pada saat itu kita segera melakukan penyusunan panduan terkait masalah santri yang akan pulang ke pondok pesantren, di mana pada saat itu kita sudah punya ide untuk menciptakan sebuah pesantren tangguh bebas COVID-19, dan alhamdulillah sudah kita buat dan ini menjadi sebuah kesepakatan pada saat ada beberapa perwakilan pengasuh pondok pesantren untuk diurun rembuk dalam menyusun konsep panduan pondok pesantren ini. Nah, adapun kalau dari kami PTNU, Satgas PTNU, yaitu standarnya bahwa dalam melakukan sebuah persiapan kedatangan santri, yaitu untuk menciptakan pesantren tangguh itu harus ada satgas di tiap-tiap pondok pesantren. Itu dimana kalau sudah tersusun organisasinya, yaitu ketua, ada ketua satgas, ada koordinator keamanan ataupun koordinator kesehatan dan hukum. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Selain itu juga kita membuat sebuah panduan persiapan dari rumah terhadap setiap santri yang akan pulang ke pesantren. Nah, persiapan ini yang memang sudah kita sampaikan di dalam panduan itu bahwa bagaimana santri sebelum pulang itu dalam kondisi sehat. Tentunya dari pengasuh itu juga sudah memberitahu kepada wali santri dengan dibuktikan adanya surat keterangan sehat. Itu salah satunya. Terus juga santri pada waktu perjalanan itu juga harus pakai masker. Itu. Dan mungkin juga lain-lain yang sudah kita sebar panduan ini. Nah, juga pada saat santri sudah nyampe di pondok pesantren, ini juga ada perlakuan yang memang harus dilakukan oleh Satgas pondok pesantren, di mana Satgas itu sudah menyiapkan beberapa sarana dan prasarana, baik itu adalah termogran, pengatur suhu itu untuk ngecek suhu, termasuk juga menyiapkan alat cuci tangan yaitu dengan sabun, terus juga menyiapkan ruang isolasi. Nah, ruang isolasi ini jadi penting, khawatir ada beberapa santri yang sakit sehingga perlu segera dikarantina. Termasuk juga santri juga harus menyiapkan masker dan santri juga membawa peralatan ibadah sendiri atau masing-masing. Sehingga ini yang memang kita harapkan nanti benar-benar pada saat proses belajar mengajar santri di pondok pesantren ini memang benar-benar sudah menerapkan protokol kesehatan, sehingga harapan kita nanti ke depan pesantren ini menjadi sebuah pesantren yang tangguh, khususnya di Kabupaten Sampang nantinya, untuk benar-benar bisa tercipta sebuah pesantren tangguh bebas COVID-19. Nah, kebetulan ini nanti sore sekitar jam 2:30 nanti atau 3:30 itu salah satu pondok pesantren kita di Pondok Pesantren Darul Ulum Kersumpal akan mengadakan launching pesantren tangguh bebas COVID-19 yang akan dihadiri oleh Ibu Gubernur, itu Ibu Khofifah, dan seluruh Bapak Bupati dan Forkopimda yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, ini kita akan buktikan, kita akan launching bagaimana perlakuan, bagaimana persyaratan yang akan dilakukan dalam menuju pondok pesantren tangguh bebas COVID-19. Itu mungkin sekedar gambaran-gambaran dari kita, sehingga nanti bisa dipertajam dalam diskusi-diskusi, atau nanti mungkin dari pemirsa ada sebuah tanya jawab nantinya. Terima kasih. Yang mulai awal pandemi ini berlangsung itu bahwa tidak akan melarang orang untuk beribadah dalam segi apapun, ya, termasuk masjid, termasuk pesantren, sebenarnya tidak ada larangan seperti itu. Nah, memang tapi harus diakui bahwa memang protokol kesehatan itu sangat penting yang harus dilakukan.
Untuk masalah kepulangan santri-santri yang ada di pesantren itu ada beberapa hal yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kemenak. Beliau juga termasuk dalam gugus tugas kabupaten sebenarnya. Jadi pemerintah kabupaten itu sudah menugaskan masing-masing yang sesuai dengan tupoksinya untuk melakukan rapat-rapat koordinasi sekaligus untuk membuat pedoman. Dan dari pihak Kemenak juga sudah mengumpulkan semua pihak untuk bisa menyusun pedoman itu, dan itu akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten. Dalam artian kalau toh itu nanti diperlukan misalnya partisipasi dari tenaga medis, kita sudah siapkan dari tenaga medis yang ada di puskesmas maupun di puskesmas pembantu itu sudah kita berikan edaran. Mereka akan maksimal mungkin dan proaktif untuk mendampingi pesantren-pesantren itu dalam menangani atau menyambut dari santri-santri yang akan datang ke pondok pesantren. Nah, ini hal-hal yang dilakukan, termasuk di dalamnya bahwa misalnya di sana pedoman ada misalnya kesulitan untuk mendapatkan surat keterangan sehat misalnya. Ini sudah kita upayakan bahwa nanti itu akan diberi oleh puskesmas. Cuman dengan catatan memang biar nanti apa yang seperti yang disampaikan Mas Faisal tadi, biar tidak ada di kemudian hari santri itu misalnya menjadi penular dari ke teman-teman yang lainnya, ya mungkin di situ akan diteliti saja keluarganya siapa saja, apakah dari keluarganya itu ada yang terinfeksi atau ini yang hanya itu. Cuman mungkin kalau masalah rapid test itu nanti di kemudian hari. Cuman bahwa untuk santri yang memang pada saat datang itu sudah sakit, hendaknya langsung dibawa ke puskesmas. Jadi makanya harapan kami dari pemerintah dan termasuk gugus tugas itu bahwa pesantren-pesantren itu hendaknya datangnya itu tidak masuknya tidak berbarengan, karena petugas kesehatan itu terbatas, sehingga untuk membantu berpartisipasi dalam membantu memfasilitasi kesehatan di tingkat pesantren itu tidak bersamaan, nanti akan kekurangan tenaga kita. Ya, ini yang sudah kita siapkan. Kemudian hal-hal lain misalnya ada hal-hal yang kurang, misalnya fasilitas kesehatan yang ada di pesantren, ini jangan langsung koordinasi dengan kami di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Ini sudah bisa menjadi komitmen kami di kabupaten bahwa akan memfasilitasi sepenuhnya hal-hal yang diperlukan oleh pesantren tersebut. Ini kami siapkan tenaga kesehatan di puskesmas maupun di pustu yang ada di terdekat. Bahkan diharapkan di samping puskesmas atau pustu yang aktif untuk beraktif di pesantren, pengurus pesantren itu harus punya nomor teleponnya kepala puskesmas atau kepala pustu, itu harus punya, sehingga sewaktu-waktu diperlukan ini bisa langsung komunikasi dengan pihak puskesmas maupun pustu tersebut. Saya kira itu. Jadi saya tadi sudah banyak yang disampaikan, yang jelas dari gugus tugas kabupaten itu termasuk di dalamnya sebenarnya Bapak Kepala Kemenak ini menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan penerimaan pesantren ini kepada Kemenak, dalam hal ini selaku gugus tugas di kabupaten dan pengasuh pondok pesantren, kesiapannya gimana. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan di tingkat kabupaten akan kita fasilitasi.